Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dimas Yogi Pratama, NIM 2020-008329 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu layout perusahaan Starbucks. Profil perusahaan Starbucks. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Her Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Es krim dan kopi Starbucks juga dijual di toko grosir. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan Starbucks. Visinya yaitu membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan yang terbaik. Menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Membentuk Starbucks sebagai suatu merek yang terkenal, walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan. Tetapi masyarakat merasa familiar dengan merek Starbucks. Menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai. Menjadikan nomor satu atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas. Selanjutnya yaitu misi. Memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha. Menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup. Menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai nilai dasar perusahaan. Mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Selanjutnya yaitu rencana strategi Starbucks. Peka terhadap isu-isu lingkungan dan saling berbagi informasi dengan mitra kami. Membangun solusi yang inovatif dan fleksibel untuk membuat perubahan. Berusaha untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Mengakui bahwa tanggung jawab fiskal sangat penting bagi masa depan lingkungan kami. Menjadikan tanggung jawab lingkungan sebagai nilai perusahaan. Mengukur dan memonitor perkembangan dari tiap proyek. Menggerakkan seluruh mitra untuk berpartisipasi pada misi kami. Selanjutnya yaitu pengertian layout perusahaan. Menurut Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gito Sudarmo 2127, layout fasilitas pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan pada peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan, mesin-mesin, atau fasilitas-fasilitas produksi yang harus diatur sesuai dengan kebutuhan proses produksi, sehingga hasil produksinya dapat diproduksi dengan jumlah yang kualitas yang sesuai. Dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dengan biaya yang minimum. Layout pabrik adalah tata letak atau tata ruang. Artinya, cara penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam pabrik, fasilitas-fasilitas itu misalnya mesin-mesin, alat-alat produksi, alat-alat pengangkut barang, tempat pembuangan sampah, kamar kecil, jam, dan alat-alat pengawasan lainnya. Selanjutnya yaitu layout desain Starbucks. Seperti kedai kopi pada umumnya, kedai kopi Starbucks pun terdiri dari beberapa bagian di dalam store-nya. Starbucks membagi ruangannya menjadi beberapa bagian, seperti bar, kondimen bar, produk display box, no smoking area, dan smoking area di bagian luar. Starbucks tetap memanjakan keperluan dari pelanggannya dengan menggunakan area pelanggan untuk yang merokok dan tidak merokok. Smoking area terletak di luar store dan bagian dalam store digunakan bagi pelanggan yang tidak merokok yang difasilitasi dengan pendingin ruangan. Selain itu, Starbucks memiliki produk display box yang terletak di pintu masuk dan kasir
yang dimaksudkan agar pelanggan yang datang dan akan langsung melihat apa yang di-display oleh Starbucks. Di produk display box terdapat tumbler, wallband, dan beberapa merchandise lainnya. Area penting lainnya adalah kondimen bar. Kondimen bar terdapat gula cair, coklat powder, vanilla powder, cinnamon powder, gula pasir, citral, tisu, flyer, dan tempat sampah. Jika di luar Indonesia, Starbucks menyediakan fresh milk juga di bagian kondimen bar. Yang selalu menjadi perhatian ketika datang ke sebuah kedai kopi, pastilah area bar. Bagi kopi geek, mata mereka pastilah akan menuju ke arah bar umumnya, dan mesin espresso khususnya. Bar Starbucks adalah tempat pelanggan untuk memesan minuman dan makanan, dan juga sebagai tempat untuk membuat minuman. Bar itu pun terbagi beberapa bagian, yaitu area pastry, kasir, espresso bar, frappuccino bar, dan pick-up bar. Pastry terdiri dari showcase pastry, pemanas pastry, dan tempat alat-alat makan. Untuk bagian kasir terdiri dari 2 komputer kasir, tempat teh dan brewed coffee, dan juga tempat favor cup dan ice cup. Di samping bagian kasir terdapat area pembuatan minuman. Area pembuatan minuman memang sengaja dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian depan adalah espresso bar, dan pada bagian belakang adalah frappuccino bar. Espresso bar adalah tempat pembuatan minuman khusus yang berbasis espresso, green tea, dan coklat. Oleh karena itu, di espresso bar terdapat mesin espresso terkenal La Marzocco atau Mastrena. Lalu, frappuccino bar adalah tempat pembuatan minuman berbasis ice blend dan jus. Lalu bagian terakhir dari bar area adalah pick up bar. Karena Starbucks memilih sistem self-service, maka pick up bar area berfungsi sebagai tempat bagi pelanggan untuk mengambil minuman yang sudah jadi. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.